Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sasmita Silondae, NIM 1100012030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak cipta lagu. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 40 ayat 1 huruf D Undang-Undang Hak Cipta disebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain berupa lagu dan atau musik dengan atau tanpa musik. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu dan atau musik dengan atau tanpa musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Namun, apabila pemegang hak cipta atas lagu tersebut dipegang oleh suatu badan hukum, maka berdasarkan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selanjutnya, cara mendaftarkan hak cipta lagu. Yang pertama, daftar akun. Registrasi akun hak cipta online melalui lem e-hak cipta untuk mendapatkan username dan password. Yang kedua, upload file. Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain yang pertama, surat pernyataan, kedua, surat pengalihan hak, ketiga, contoh ciptaan. Yang ketiga, melakukan pembayaran. Berdasarkan pasal 66 ayat 2 huruf C Undang-Undang Hak Cipta, terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan permohonan. Yang keempat, formalitas atau verifikasi. Setiap permohonan penciptaan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, persyaratan mengenai kebenaran dokumen, persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Yang kelima, approve. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan ciptaan akan disetujui. Yang keenam, pencetakan sertifikat. Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Mengenai waktu proses penyelesaian adalah maksimal 1 hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan. Yang terakhir, biaya. Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan suatu ciptaan atau lagu dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu. Yang pertama, kasus penggunaan lagu tanpa izin. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta yang rendah juga membuat banyak lagu yang digunakan tanpa izin. Misal, dalam pembuatan video pendek atau mungkin film yang diposting di media sosial, masyarakat banyak yang asal comot lagu yang cocok dan kadang digunakan untuk keperluan komersial. Lagu yang ada di internet baik utuh dan sebagian tetap memiliki hak cipta. Sebelum menggunakannya, masyarakat harus meminta izin pencipta atau label yang menaungi penyanyi dari lagu itu. Menggunakan lagu tanpa izin bisa dikategorikan tindakan melanggar hak cipta dan bisa dibawa ke jalur hukum. Yang kedua, kasus CD atau DVD bajakan. Tidak bisa dimungkiri lagi kalau sebagian besar CD atau DVD yang dijual di pinggir jalan adalah bajakan. Semua data yang dimasukkan, baik dalam bentuk audio maupun video, diambil dari sumber yang tidak resmi dan digunakan begitu saja. Padahal mekanisme penggandaan CD atau DVD hanya bisa dilakukan oleh label. Fenomena penggunaan CD atau DVD sangat meresahkan dunia kreatif di Indonesia. Namun, segala tindakan yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Mengubah cara pikir masyarakat terkait dengan pelanggaran hak cipta adalah suatu yang penting agar musisi tetap berkarya dalam mendapatkan hak dan dari kerja kerasnya.
Sekian penjelasan saya tentang hak cipta lagu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dita Sasmita Silondai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.